warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana keadaannya? Sehat kan? Alhamdulillah. Ada yang tahu pada minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Tentang konsep HAM, substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila, dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM. Lalu, pada minggu ini kita akan belajar tentang apa ya? Masih belum tahu. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, sebelum kita mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM, yuk kita saksikan dulu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia berikut ini. Munir Said Talib SH adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Imparsial. Pada saat menumpangi Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada bulan September 2004, ia dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanannya karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Pada 19 Juni 2008, Maijen Purnawirawan Muhde Purwapranyono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan terhadap Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun, pada 31 Desember 2008, Muhde divonis bebas. Nah, setelah kita menyaksikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pada dasarnya, bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua UUD NRI tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah yang strategis. Langkah-langkah tersebut diantaranya 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM itu dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM itu mempunyai wewenang yang diantaranya 1. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat itu memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Lalu upaya yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM diantaranya 1. Pada amandemen kedua UUD NRI tahun 1945 itu telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia yang melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. Yang kedua, dalam sidang istimewa MPR 1998 dikeluarkan TAP MPR mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Lalu yang keenam adalah meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
seperti Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan yang telah diratifikasi dengan UU RI nomor 68 tahun 1958. Lalu upaya yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Bagaimana? Sudah paham kan dengan materi pada hari ini? Jadi, setelah kalian mengamati kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan sudah mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM, selanjutnya silakan kalian analisis kasus pelanggaran HAM tersebut dalam perspektif Pancasila. Kemudian, upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah agar kasus seperti itu tidak terulang kembali. Tulislah analisis kalian di buku masing-masing. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.